Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak Dimpulum Bantuan dari SMP Negeri 10 Depok. Mantap. Hidup adalah anugerah. Artinya kita harus mensyukuri kehidupan. Oke, jangan lupa protokol COVID-19. Mari kita dukung Indonesia melawan Corona. Pakai masker, cuci tangan, dan ikuti protokol COVID-19. Oke, kali ini kita akan membahas sistem reproduksi manusia. Sekali lagi, sistem reproduksi pada manusia. Dan khusus pada video ini kita akan membahas tentang alat reproduksi pada pria. Di dalam mempelajari alat reproduksi pada pria, Bapak ingatkan, yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan, bukan lucu-lucuan atau bukan porno atau yang lainnya yang mengandung makna negatif. Sekali lagi, yang kita bahas adalah ilmu pengetahuan. Sehingga selama pembahasan tentang alat reproduksi pada manusia, tidak ada yang menjadi membuat bahan ini menjadi tertawaan, lucu-lucuan, atau yang memunculkan makna negatif. Oke, baiklah. Mari kita lihat peta konsep berikut ini. Ya. Di peta konsep ini jelas terlihat ini dua bagian ya. Ini pria, alat reproduksi pria. Ini wanita, sebelah kiri pria, sebelah kanan wanita. Yang kita bahas yang ini dulu. Jadi nanti kita akan membahas itu penis, vasa deferentia, testis, dan yang lainnya ya. Ya, di sini sudah terlihat bahwa testis itu menghasilkan sperma. Kalau di perempuan, wanita ya, yang menghasilkan sel telur itu adalah oviduk. Jadi oleh laki-laki sperma, oleh wanita ovum ya, sel telur. Sperma dan ovum bertemu, terjadilah yang disebut proses fertilasi. Setelah proses ini berlalu, seiring berjalannya waktu, maka hasilnya adalah zigot dan pertumbuhan dan perkembangan embrio atau zigot. Sebelum kita ke sini, nanti kita bahas dulu yang alat reproduksi pada pria. Nah ya, yang kita sebut dengan sistem reproduksi manusia. Kalau kita ke peta beling bawah itu menjaga kesehatan organ reproduksi. Jadi nanti kita juga di video berikutnya akan membahas tentang apa saja yang harus kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita terhindar dari penyakit kelamin ya. Oke, baiklah, dari peta konsep sudah jelas apa yang mau kita pelajari. Ya. Sistem reproduksi manusia. Ini untuk apa manusia bereproduksi? Nah, ini apanya? Alasannya. Untuk memperbanyak dan mempertahankan jenisnya, setiap organisme mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak. Begitu juga manusia. Jadi sama dengan hewan yang lainnya maksudnya ya. Untuk apa? Untuk mempertahankan jenisnya atau untuk memperoleh keturunan. Ini yang kita bahas nanti, sistem reproduksi pria berbeda dengan wanita dan apa saja fungsi dari yang kelamin jantan dan betina, bagaimana proses terbentuknya janin, mengapa kita harus menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah ini, jadi pokok bahasan ini sangat penting
di dalam kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Buat anak SMP, SMA sampai dewasa, sehingga dia paham apa saja yang akan dilakukan demi kesehatan. Oke. Sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut sperma. Nah, ini tadi sudah kita singgung di awal ya. Jadi fungsinya untuk menghasilkan sperma pada pria. Kalau perempuan menghasilkan ovum atau sel telur. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma. Ini nanti kita lihat di gambar reproduksi pria ya. Oke, next, ini adalah organ-organ penyusun sistem reproduksi pada pria. Jadi yang pertama testis ya. Ini berfungsi untuk menghasilkan sel sperma atau hormon reproduksi. Ini testis. Kalau di gambarnya ini testis ya. Oke, ini testis. Ini berfungsi untuk menghasilkan sperma. Oke. Lalu skrotum. Nah, ini skrotum, yaitu kantong yang di dalamnya terdapat testis dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Jadi skrotum itu yang kantong testis. Nah, ini atau sering disebutkan ini skrotum yang membungkus testis di dalamnya ya. Jadi ini tadi berfungsi untuk mengatur suhu. Jadi ini supaya menghasilkan sperma, ini juga suhunya terjaga. Yang menjaga itu adalah skrotum ya. Skrotum. Oke, sorry. Lalu berikutnya tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Ini saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai pembentukan sperma. Jadi ada di testis itu namanya tubulus seminiferus, itu tempat pembentukan sperma. Lalu ada berikutnya nomor 4, sel interstisial ya. Sel interstisial yaitu sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Jadi di dalam testis itu ada namanya sel interstisial. Ini harus biasa mengucapkannya. Itu berfungsi tadi untuk menghasilkan hormon ya. Lalu yang kelima ini sel Sertoli. Sel Sertoli, sel yang terdapat di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Nah, di sini menyediakan makanan untuk sperma ya. Di gambar kita ini kurang lengkap ya. Di sini itu tempatnya. Ini yang sekitar ductus ejaculatorius ya. Ini di sini. Jadi dia menyediakan makanan. Maaf. Oke, berikutnya penis. Ini alat kopulasi atau alat untuk memasukkan sperma pada rahim ya. Yang ketujuh, fasa deferensia. Nah, ini menyalurkan sperma ke kantong sperma, menyalurkan sperma ke kantong sperma. Ini coba kita lihat, maaf. Ini fasa atau fas deferensia. Jadi ini testisnya begitu menghasilkan sperma, ini dialurkan dari sini ke kantong sperma. Jadi yang disebut vas deferens atau fasa deferensia, sama saja istilahnya ya. Oke, berikutnya ada ductus epididymis. Nah, ini ductus epididymis, tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma.
Jadi ditampung dulu yang disebut dengan ductus epididymis. Mari kita lihat letaknya di mana itu. Ductus. Oh sorry. Ini nih. Ductus. Nah, ini epididymis atau sering disebut ductus ejaculatorius boleh. Jadi sperma ini testis menghasilkan sperma, lalu dialirkan melalui vas deferens, lalu disimpan dulu di sini. Ini yang disebut tempat penyimpanan sperma sementara ya, tempat penyimpanan sementara. Oke, sebentar. Oke, lanjut. Berikutnya ada kantong sperma. Ini tempat penampungan sperma ya. Ini di kantong sperma, kita lihat dulu. Oh ya, sorry. Iya, kantong sperma. Kantong sperma di sini tuh. Ini urin, kantong urin ya. Oke. Berikutnya kita kelenjar prostat atau kelenjar Cowper ini menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma. Jadi sperma itu ada cairan yang disebut semen ya. Jadi di dalam cairan itulah sperma bergerak ya. Jadi supaya sperma bergerak harus ada cairan yang disebut cairan semen ya. Dia juga memberi nutrisi, kita lihat ya. Nah ini nih. Ini kelenjar prostat di sini ya. Ini tadi ductus, ini tempat penyimpanan sperma sementara. Oke, ini yang tadi penis, ini uretra, saluran ya, saluran sperma. Oke, jadi ini anus ya. Ini tadi sudah vas deferens, ini kantong kemih ya. Oke, lalu ya, jadi ada 10 ya, ada 10 alat penyusun sistem reproduksi. Ini harus dihafal dengan tekun ya, supaya bisa diingat ya, dan harus terbiasa mengatakannya. Testis, scrotum, tubulus seminiferus, sel interstisial, sel Sertoli, penis, vas deferens atau vasa deferensia sama saja, ductus epididymis boleh, kantong sperma, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Ini fungsi-fungsinya. Kalau Anda bercita-cita jadi dokter, ya tentu harus hafal tentang bagian-bagian ini ya, karena itulah yang dipelajari di dalam tubuh manusia. Oke, ya ini gambarnya tadi, sekali lagi sudah ada di sini jelas semuanya. Ini tadi skrotum, ini yang menjaga testis dan menjaga suhunya ya. Ini vas deferens atau vasa deferensia boleh. Ini harus sering dilihat, maksudnya sering dihafal sehingga terbiasa ya. Nanti di soal ini nama-nama ini akan dihapus, lalu kamu menyebutkan bagian-bagiannya. Contoh ini skrotum akan Bapak hapus, nanti testis dihapus semua. Jadi nanti peta buta istilahnya, lalu kamu sebutkan bagian-bagiannya. Ketika kamu sudah bisa menuliskan bagian-bagiannya serta fungsinya, berarti kamu sudah paham. Kalau belum bisa berarti belum paham. Dengan kata lain berarti Anda harus belajar ya. Oke, jadi itu tadi bagian-bagian organ reproduksi pada pria. Jadi silakan dihafal, silakan belajar, gunakan waktumu sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Wow, ini keren banget, sebuah foto motivasi perjuangan seorang anak. Nah, ini naik rakit ya untuk bersekolah. Coba bayangin, anak kecil ingin perjuangan yang tinggi demi menuntut ilmu, demi masa depan. Dia harus menyeberangi sungai,
dengan menggunakan rakit luar biasa. Sengaja Bapak ambil foto ini untuk memotivasi kamu bahwa semuanya kehidupan ini harus dijalani dan harus penuh dengan perjuangan. Perjuangan itulah yang membuat kamu matang dan siap menjadi manusia yang seutuhnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, keren.